Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini, hingga saat ini kita masih diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga, terutama nikmat iman dan Islam, dan banyak lagi nikmat yang diberikan Allah, baik itu berupa nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat tadi waktu kita berbuka puasa, nikmat waktu kita berkumpul bersama keluarga yang jarang kita lakukan di luar Ramadan. Itu merupakan sebuah nikmat. Nikmat bukan hanya berbentuk materi, bukan hanya berbentuk uang, tapi yang lain juga kumpul keluarga, tidur nyenyak adalah nikmat yang tiada terhingga. Selawat dan salam adalah kita hadiahkan pahalanya ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sering-sering berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya nanti kita di yaumil mahsyar banyak mendapat syafaat dari beliau. Jamaah salat Isya serta tarawih yang dimuliakan Allah. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang berjudul, bab judulnya Keajaiban Hati, membagi sifat manusia itu ada 4. Sifat yang ada pada manusia itu yang kita sadari, baik itu sadar atau tidak sadar, ada 4 dalam tubuh kita. Imam Al-Ghazali menjelaskan ada 4. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, as-sifatu bahimiyah. Ada sifat-sifat hewan dalam tubuh kita. Ada sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Apa itu sifat kebinatangan? Hewan yang biasa kita lihat sehari-hari di belakang rumah kita, di rumah kita, atau di depan rumah kita, taunya cuma 4. Makan, minum, bersenggama, dan tidur. Ada enggak pada manusia? Ada. Banyak kita lihat di sekeliling kita, hidup ini cuma dia tahu makan, cari uang hanya untuk makan, minum, berhubungan badan, lalu tidur. Besoknya begitu terus. Dia nggak tahu apa tujuan hidup ini. Makanya Imam Al-Ghazali mengkategorikan ada sifat manusia yang pertama al-bahimiyah, sifat kehewanan, yang kesehari-hariannya ya cuma tahu dia makan, minum, tidur, buang air besar, bersenggama. Yang lain dia nggak tahu. Apa tujuan hidup ini dia nggak tahu. Siapa yang menciptakan dia, untuk apa dia diciptakan, dia nggak tahu. Itulah hewan. Coba kita perhatikan, ada peliharaan kita kambing atau ayam atau kucing di rumah. Coba dia perhatikan. Yang tahu dia cuma minta makan. Taunya kita tuannya, dia merengek-rengek minta makan sama kita.
Selesai dia makan, dia pun pergi. Jumpa pasangannya, dia bersenggama. Lalu dia tidur. Begitulah kehidupannya sehari-hari. Itu adalah sifat as-sifatu bahimiyah, kata Imam Al-Ghazali. Jamaah dimuliakan Allah. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, as-sifatu subu'iyah. Ini lebih tinggi sifatnya lagi. Sifat hewan buas. As-subu'iyah, hewan buas. Bagaimana sifat hewan buas? Ganas. Maunya menang sendiri. Yang lemah ditindas. Siapa yang kira-kira tidak cocok dengan dia singkirkan. Itulah sifat hewan as-subu'iyah. Hewan buas. Apalagi yang kecil, yang lemah, mudah dia untuk menghancurkan. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, as-sifatu syaitaniyah. Ada sifat-sifat setan dalam diri kita. Apa itu? Takabur, merasa lebih hebat daripada orang lain. Iri. Bagaimana orang lebih bisa, lebih kaya, saya kok nggak bisa. Timbul sifat syaitaniyah pada diri kita. Mengadu domba, ini yang lebih parah, yang tidak merusak fisik. Tapi iman kita, hati kita dirusak. Itulah sifat syaitaniyah. Ini yang lebih berbahaya. Jamaah dimuliakan Allah. Yang keempat kata Imam Al-Ghazali, ini yang bagus bagi kita kalau bisa ini. As-sifatu rububiyah. Ada sifat ketuhanan pada diri kita. Ini mengarah kita untuk kebaikan. Mencari kebaikan. Memperkuat iman. Ini yang jarang pada diri manusia. Kebaikan-kebaikan timbul pada dirinya. Sebab salah satu tanda orang beriman, kata Rasulullah, senang melihat kebaikan, dia dukung kebaikan, susah dia melihat suatu keburukan. Itu salah satu tanda orang beriman. Jamaah dimuliakan Allah. Semua empat sifat itu tinggal kita lagi manusia menimbang-nimbang diri kita. Adakah pada diri kita sifatu bahimiyah, sifat hewan pada diri kita? Hewan sebelum makan dan sebelum dia kenyang, dia nggak berhenti makan. Pertanyaannya, ada nggak pada diri kita seperti itu? Dia manga bersuah mangan tadi-tadi. Dia manga buatkan kerana hak kalian tak tadi-tadi. Itulah bahimiyah. Yang kedua tadi, as-subu'iyah, sifat hewan ganas. Yang ketiga, as-sifatu syaitaniyah, sifat setan yang ada pada diri kita. Setan itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan malaikat dan manusia, setan paling patuh kepada Allah. Hanya gara-gara satu perintah Allah, dia nggak mau sujud kepada Nabi, maka dia diusir dari surga. Yang terakhir tadi sifatu al-huluyah atau rububiyah, sifat ketuhanan yang ada pada diri manusia itu ada. Jamaah dimuliakan Allah. Dari keseimbangan empat itu menimbulkan keimanan kita kadang-kadang yazid wa yanqus. Bagaimana caranya supaya iman kita yazid, supaya tetap naik? Semakin tambah umur kita, semakin kuat iman kita. Semakin bertambah umur kita, semakin bertambahlah ibadah-ibadah kita. Jangan tambah umur, semakin berkurang ibadah kita. Sebab manusia itu atau seluruh yang bernyawa, semakin tambah hari pasti tambah sedikit jatah hidupnya. Itu pasti. Kenapa? Karena setiap yang bernyawa itu sudah ditentukan kapan kematiannya. Hari ini mungkin jatah hidup kita 3 tahun, besok udah kurang 3 tahun 1 hari. Besoknya kurang 3 tahun 2 hari.
Tinggal tunggu saja. Jadi Imam Ghazali menekankan kepada kita bagaimana supaya iman kita kuat. Jangan iman kita tambah hari tambah berkurang, yangkus. Bagaimana hari-hari kita, umur-umur kita yang tadinya sholat kita tidak berjamaah, besok berjamaah. Sudah kita berjamaah, besok-besoknya, tahun-tahunnya rawatib kita. Tambah lagi bulan, tambah umur, tambah tahun, besoknya lagi puasa Senin Kamis ditambah. Tahajudnya, duhanya, dan sebagainya. Bagaimana caranya? Kata Imam Ghazali, yang pertama, sering-seringlah kita berzikir kepada Allah. Zikir. Hari-hari kita selalu diucapkan dengan zikir. Tidak mesti harus waktu di masjid. Waktu bekerja kita boleh berzikir. Waktu kita berkebun, zikir. Bagi yang supir, berzikir. Bagi yang berdagang, boleh berzikir. Sering-seringlah kita berzikir agar iman kita yazid, tambah meningkat. Yang kedua, tipsnya kata Imam Ghazali, tingkatkan ibadah kita. Yang selama ini ibadah kita, jamaah kita, kadang jamaah, kadang tidak, besoknya kita usahakan jamaah kita setiap waktu. Yang selama ini puasa kita hanya puasa am. Kalau bisa tahun ini puasa kita puasa khawas. Bagaimana itu khawas? Hidup kita selalu di masjid itikaf. Khatamkan Quran yang tahun kemarin sekali, tahun ini kalau bisa 5 kali. Tingkatkan ibadah kita. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menjelang umur 50, 60, apalagi yang ditunggu. Tingkatkan ibadah kita. Yang ketiga kata Imam Ghazali, perbanyak baca Quran. Karena Al-Quran adalah obat bagi orang-orang yang beriman. Apalagi ini di bulan puasa. Hari-hari kita lebih banyak lapang kita. Di waktu lapang itu bacalah Al-Quran. Kalau bisa khatam 10 kali dalam sebulan. Bisa enggak? Bisa kalau kita mau. Kenapa tidak bisa? Karena banyak waktu kita lalaikan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Duduk dengan teman, lalu bercerita, lalu berghibah dan sebagainya. Sehingga kita lalai, lupa dengan ibadah-ibadah yang ada pada bulan Ramadan. Yang keempat kata Imam Al-Ghazali, tinggalkan maksiat. Yang selama ini kita kerjakan sudah, tinggalkanlah. Yang selama ini ada hal-hal yang tidak baik, baik itu maksiat kecil, apalagi maksiat besar, tinggalkan. Yang selama ini mungkin kecanduan kita judi online, tinggalkan. Yang selama ini bagi ibu-ibu berkhibah, tinggalkan. Marilah kita tingkatkan ibadah kita. Yang terakhir kata Imam Al-Ghazali, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Jangan berteman dengan orang-orang yang salah. Walaupun itu teman kita waktu kecil, kalau dia masih tetap pada pekerjaannya yang tidak benar, tinggalkan saja. Cukup saya halo aja kalau jumpa. Hai Polan, sudah tinggal. Kalau ingin iman kita lebih meningkat dan lebih baik dari hari ke hari. Kami kira ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.